Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini saya Eko Sastaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan sharing tentang bagaimana menyiapkan diri Anda agar lebih siap menghadapi assessment center. Video siap menghadapi assessment center ini terbagi dalam 12 bagian, yaitu pada bagian pertama akan membahas tentang asesmen dan kompetensi. Kemudian di bagian kedua sampai dengan ke-10 akan membahas secara detail kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN. Mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Dan sekaligus Anda akan belajar menentukan level kompetensi Anda sendiri dengan melakukan self-assessment. Dilanjutkan ke bagian 11 akan membahas tentang standar kompetensi jabatan, job person match, dan gap kompetensi. Dan di bagian terakhir, bagian ke-12 akan membahas tentang metode dan alat assessment center, disertai dengan tips dari masing-masing alat assessment center. Kita mulai untuk bagian pertama, memahami tentang assessment dan kompetensi. Kita akan bahas dulu untuk memahami tentang assessment. Assessment merupakan suatu kegiatan pengukuran yang sifatnya komprehensif, yaitu dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Dalam kegiatan assessment akan dihasilkan informasi berupa data atau fakta atau eviden yang menunjukkan kekuatan dan area pengembangan dari seseorang, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, seperti pengembangan pegawai, rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, promosi pegawai, perencanaan suksesi atau talent pool, dan lain-lain. Dalam kegiatan asesmen diperlukan parameter-parameter yang akan dinilai dan ditentukan ukuran-ukurannya. Setiap parameter yang dinilai memerlukan alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai. Dalam kegiatan asesmen juga harus ada penilai yang disebut dengan asesor. Dan asesor ini memegang peranan sangat penting untuk keberhasilan sebuah proses asesmen. Secara umum dikenal beberapa jenis asesmen, yaitu pertama, psycho-assessment, kedua, assessment center, dan ketiga, technical competency assessment atau assessment kompetensi teknis. Psycho-assessment atau assessment psikologis memiliki cakupan yang luas di mana asesor akan mengintegrasikan informasi-informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber, seperti tes tertulis, tes menggambar, observasi, wawancara, atau riwayat hidup dari subjek. Tujuan psikoasesmen adalah untuk memperoleh gambaran kepribadian seseorang secara lebih lengkap. Dan hasilnya dibuat dalam bentuk profil yang dapat mencakup kecenderungan perilaku, pola interaksi, motivasi, dan lain-lain. Asesor dalam psikoasesmen harus dilakukan oleh psikolog yang telah memiliki lisensi. Psikolog adalah satu-satunya profesi yang terlatih untuk melakukan dan menafsirkan hasil psikoasesmen. Technical Competency Assessment atau asesmen kompetensi teknis berhubungan dengan fungsi, proses, dan peran dalam organisasi dan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu. Tujuan asesmen kompetensi teknis adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat kompetensi teknis atau hard kompetensi yang dimiliki seseorang terkait dengan pekerjaan atau tugas tertentu dalam suatu organisasi. Asesor dalam asesmen kompetensi teknis harus dilakukan oleh seseorang yang expert dalam bidang pekerjaan yang dinilai.
dan telah mengikuti pelatihan khusus sebagai asesor asesmen kompetensi teknis, serta telah memiliki lisensi atau sertifikasi sebagai asesor asesmen kompetensi teknis untuk bidang pekerjaan yang dinilai. Assessment Center adalah sebuah proses penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur atau multi-methods, multi-tools oleh lebih dari satu penilai atau multi-rater. Pengukuran dalam Assessment Center berdasarkan pada tampilan perilaku berupa eviden atau bukti, bukan penilaian potensi, sehingga dapat lebih teramati secara jelas dan objektif. Tujuan dari Assessment Center adalah mengukur tingkat kompetensi perilaku atau kompetensi manajerial atau soft kompetensi yang harus ada dan diperlukan dalam suatu posisi jabatan agar tugas-tugas jabatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Asesor dalam Assessment Center adalah mereka yang telah mengikuti program pelatihan khusus sebagai asesor Assessment Center dan telah memiliki lisensi atau sertifikasi sebagai asesor Assessment Center. Sekarang kita masuk ke materi untuk memahami tentang kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik mendasar dari seseorang yang menunjukkan cara berperilaku yang menggeneralisasi di berbagai situasi dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Ada 5 jenis karakteristik kompetensi yang biasanya digambarkan menggunakan model gunung es seperti yang terlihat di slide. Pertama, knowledge. Ini merujuk pada informasi dan pembelajaran yang ada dalam diri seseorang, seperti pengetahuan ahli bedah tentang anatomi manusia. Kedua, skill. Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tertentu, seperti keterampilan ahli bedah untuk melakukan operasi. Ketiga, self-concept dan value. Ini mengacu pada sikap, nilai, atau citra diri seseorang. Contohnya adalah kepercayaan diri, keyakinan seseorang bahwa ia dapat berhasil dalam situasi tertentu. Seperti kepercayaan diri seorang ahli bedah dalam melakukan operasi yang kompleks. Keempat, traits. Ini merujuk pada karakteristik fisik dari respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Fokus yang baik adalah sifat yang perlu bagi ahli bedah, seperti kontrol diri, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kelima, motif. Ini adalah emosi, keinginan, kebutuhan fisiologis atau serupa impuls, hasrat, yang mendorong tindakan. Misalnya, ahli bedah dengan orientasi interpersonal yang tinggi mengambil tanggung jawab pribadi untuk bekerja dengan baik dengan anggota tim operasi lainnya. Apa yang disiratkan oleh model gunung es terhadap manajemen sumber daya manusia adalah kompetensi dapat dibedakan dalam hal sejauh mana mereka dapat diajarkan atau dikembangkan. Skill dan knowledge disebut dengan surface kompetensi, merupakan karakteristik kompetensi yang mudah dilihat dan mudah dikembangkan. Motif, trait, self-concept, dan value disebut core kompetensi. Adalah kompetensi mendasar dari kompetensi yang tidak mudah dilihat dan tidak mudah dikembangkan, tetapi mengarahkan dan mengendalikan surface kompetensi. Contoh, seorang ahli komputer memiliki ilmu tentang komputer. Ini adalah knowledge. Mampu menggunakan Microsoft Office dan membuat program aplikasi, ini adalah skill. Menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, ini adalah value.
Menunjukkan kepercayaan diri, ini adalah self-concept. Tetap tenang saat di bawah tekanan, ini adalah traits. Suka mencapai goal yang menantang, ini adalah motif. Dengan pemahaman tentang 5 jenis karakteristik yang membentuk kompetensi, kita sekarang dapat mengeksplorasi 5 istilah dalam definisi kompetensi. Yaitu, pertama adalah karakteristik yang mendasarinya. Berarti karakter yang dimaksud membentuk bagian kepribadian seseorang yang cukup dalam dan bertahan lama. Dalam definisi ini mengacu pada motif, trait, self-concept, dan value. Kedua adalah referensi kriteria. Berarti bahwa kompetensi dapat diukur pada kriteria atau standar tertentu. Sampel kriteria yang berkinerja unggul, rata-rata, dan buruk diamati secara sistematis dan dipelajari untuk memahami apa yang merupakan kinerja yang unggul, rata-rata, dan buruk. Dalam konteks ini menunjukkan kompetensi sebenarnya memprediksi jika seseorang dapat melakukan sesuatu dengan baik atau buruk, yang diukur pada kriteria atau standar tertentu. Referensi kriteria sangat penting untuk definisi kompetensi perilaku. Karakteristik bukanlah kompetensi kecuali jika memprediksi sesuatu yang bermakna dan menghasilkan kinerja. Jika tidak, itu bukan kompetensi dan tidak boleh digunakan untuk mengevaluasi orang. Ketiga adalah hubungan sebab akibat, menandakan bahwa adanya kompetensi menunjukkan prediksi atau menyebabkan kinerja yang unggul. Kriteria kompetensi motif, trait, dan self-concept memprediksi skill atau keterampilan dan tindakan, dan ini pada gilirannya akan memprediksi hasil kinerja pekerjaan. Kompetensi selalu menyertakan niat adalah motif yang menyebabkan suatu tindakan atau perilaku mengarah pada hasil. Misalnya, kriteria kompetensi knowledge dan skill selalu didorong oleh kriteria kompetensi motif, trait, atau self-concept. Ini dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh tentang manajer yang suka berjalan-jalan. Kecuali jika kita mengetahui maksud dari seorang manajer, yaitu mengapa seorang manajer berjalan-jalan, kita tidak dapat mengetahui apakah suatu kompetensi sedang ditunjukkan. Manajer bisa berjalan-jalan untuk memantau kualitas pekerjaan, karena keinginan untuk melatih dan memimpin, atau hanya karena ingin melemaskan kakinya. Kemudian keempat adalah kinerja yang unggul, menunjukkan tingkat pencapaian kira-kira 10% teratas dalam situasi kerja tertentu. Dan kelima adalah kinerja yang efektif, mengacu pada tingkat pekerjaan minimum yang dapat diterima. Ini biasanya merupakan titik potong di mana jika seseorang pegawai berada di bawahnya, maka dianggap tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan itu. Mengapa kompetensi menjadi penting? Organisasi membutuhkan orang-orang yang kompeten untuk mencapai hasil secara efisien dan efektif. Sehingga pentingnya sumber daya manusia yang kompeten tidak dapat diabaikan. Organisasi bergantung pada kompetensi pegawainya untuk menghasilkan laba atau investasi atau untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Organisasi perlu secara sistematis mengejar pengembangan kompetensi, karena organisasi yang cepat menuntut organisasi untuk terus meningkatkan kompetensi pegawainya untuk berkinerja dan berhasil. Ada fokus yang kuat pada kinerja yang hanya dapat dicapai dengan berinvestasi pada tenaga kerja yang kompeten. Mengembangkan kompetensi tidak hanya untuk kepentingan organisasi. Perubahan yang mempengaruhi dunia kerja menunjukkan bahwa hal ini juga memiliki arti penting bagi
para pegawai ataupun karyawan. Sekarang kita bahas tentang kamus kompetensi. Kamus kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi, serta indikator perilaku untuk setiap level kompetensi, baik untuk kompetensi perilaku maupun kompetensi teknis. Kamus kompetensi memiliki struktur secara umum seperti terlihat pada tabel di slide. Ya. Nama kompetensi. Ya. Ini merujuk pada hasil dari proses identifikasi dan validasi kompetensi. Nama atau judul menunjukkan kompetensi yang dijelaskan. Ada juga yang menyebut ini sebagai label kompetensi. Kemudian definisi kompetensi adalah deskripsi tingkat tentang kompetensi yang memberikan pembaca pemahaman yang luas tentang jenis perilaku yang diharapkan dari kompetensi tersebut. Level kompetensi adalah tingkatan penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk indikator perilaku. Level kompetensi ini mengartikulasikan dalam urutan kemajuan kualitas setiap kriteria. Dari manifestasi paling sederhana dari perilaku yang diinginkan ke yang paling kompleks. Serangkaian kriteria eksplisit tersebut dapat terdiri dari ruang lingkup, meliputi rentang tanggung jawab, yaitu dari sempit atau terbatas sampai dengan beragam tanggung jawab. Kemudian variabilitas penugasan, yaitu dari tugas serupa di lingkungan yang sempit atau terbatas, hingga variabilitas besar di lingkungan kerja yang luas. Konteks, lingkungan di mana tanggung jawab pekerjaan diselesaikan dan dilaksanakan. Dari berbagai lingkungan hingga konteks pekerjaan yang didefinisikan secara sempit atau terbatas. Otonomi, tingkat pengawasan yang diterima dan tingkat kekuatan dalam pengambilan keputusan. Deskripsi kompetensi adalah ringkasan singkat yang menggambarkan indikator perilaku secara keseluruhan pada masing-masing level kompetensi. Indikator perilaku adalah pernyataan tentang apa yang dapat diamati dari individu yang memanifestasikan kompetensi. Ini memberikan bukti objektif bahwa individu memiliki kompetensi dan menunjukkan seperti apa kinerja yang efektif. Di setiap level kompetensi bisa terdiri dari 2 atau lebih indikator perilaku. Tidak semua indikator perilaku yang ditampilkan dalam tabel kompetensi mungkin berlaku untuk sebuah pekerjaan atau peran. Indikator perilaku merupakan contoh perilaku untuk membantu memandu penilaian kompetensi dan tidak berarti daftar lengkap yang harus dipenuhi atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai checklist perilaku. Indikator perilaku ini sangat penting untuk dipahami, karena setiap bukti atau eviden yang diperoleh dari penilaian kompetensi akan dicocokkan dengan indikator perilaku yang sesuai, sehingga dapat ditetapkan level kompetensinya. Sekarang kita bahas tentang kompetensi aparatur sipil negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kompetensi ASN terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Dan pada materi ini, karena kita berbicara tentang assessment center, maka kita akan fokus pada kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.
Kompetensi manajer ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 adalah pertama, integritas, kedua, kerjasama, ketiga, komunikasi, keempat, orientasi pada hasil, kelima, pelayanan publik, keenam, pengembangan diri dan orang lain, ketujuh, mengelola perubahan, dan kedelapan, pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Untuk kompetensi sosial kultural ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 adalah kompetensi perekat bangsa. Kemudian kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk kompetensi teknis karena bersifat spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, maka masing-masing jabatan atau rumpun jabatan akan memiliki kompetensi-kompetensi tersendiri. Contoh kompetensi teknis. Untuk jabatan yang terkait bidang SDM atau kepegawaian, contohnya adalah perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi pegawai, analisa beban kerja, analisa pekerjaan atau job analysis, analisa kebutuhan pelatihan atau training need analysis, dan lain-lain. Contoh kompetensi teknis untuk jabatan yang terkait bidang keuangan adalah accounting, penganggaran, analisa keuangan, laporan keuangan, dan lain-lain. Untuk jabatan yang terkait dengan bidang IT, contohnya adalah pengembangan aplikasi, manajemen database, infrastruktur atau platform, komunikasi data, dan lain-lain. Demikian sharing dari saya tentang asesmen dan kompetensi. Semoga bermanfaat. Anda dapat melanjutkan ke bagian berikutnya yang membahas tentang kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN secara detail, dimulai dari bagaimana memahami kompetensi integritas. Terima kasih, salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.